Di pondok kecil itu hampir setiap malam saya melakukan sholat malam dengan derai air mata. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bustami Narda. Saya selalu mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN dimanapun berada, apabila kita coba merunut kembali perjalanan hidup kita dari hari ke hari, kita akan menemukan berbagai keajaiban yang didatangkan Allah kepada kita. Kita akan menemukan kejutan-kejutan yang sering tidak kita sangka-sangka, yang sering tidak yakin kita alami, tetapi itu terjadi pada diri kita. Baik yang sifatnya menggembirakan atau berupa keberuntungan, maupun yang sifatnya menyedihkan atau yang merugikan. Saya sendiri mengalami hal demikian. Sahabat BN yang berbahagia, dimanapun berada, saya ingin berbagi kepada sahabat sekalian tentang hal-hal yang menurut saya berupa keajaiban yang saya alami sepanjang perjalanan hidup saya. Antara lain, melihat kepada kondisi kehidupan orang tua saya yang tinggal di kampung jauh, terisolir, yang kehidupan beliau benar-benar menyedihkan. Yang untuk makan pagi dan petang saja sangat susah. Dan pada umumnya semasa saya kecil, keluarga kami paling tidak 1 minggu dalam 1 tahun itu ada mengalami kekurangan beras untuk dimasak. Kalau melihat hal demikian, saya tidak mungkin sama sekali akan bisa melanjutkan pendidikan dari SD ke yang lebih tinggi. Bahkan tamat SD pun tidak mungkin sama sekali. Namun demikian, ternyata keajaiban dari Allah membuat saya bisa berpendidikan jauh di atas yang saya perkirakan. Demikian pula melihat kepada pendidikan kedua orang tua saya yang tidak pernah sekolah sehari pun di bangku pendidikan, baik ayah maupun ibu saya. Tidak mungkin saya akan bisa menjadi seorang penulis, menjadi seorang wartawan. Tetapi
keajaiban diberikan oleh Allah. Saya bisa menulis buku. Saya bisa menjadi seorang wartawan. Melihat kepada kondisi keluarga saya, tidak mungkin saya akan pernah tinggal di ibu kota provinsi. Menjadi seorang pejabat di pemerintahan. Namun keajaiban diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa atas kehendak Allah menjadi seorang pejabat di pemerintahan. Banyak lagi hal-hal yang saya rasakan berupa keajaiban dari Allah untuk saya. Yang sering terasa di luar dugaan saya, mengingat latar belakang kehidupan keluarga saya. Sahabat yang berbahagia, ini ada satu kisah yang ingin saya sampaikan. Beberapa tahun lalu, saya maju sebagai peserta pilkada, sebagai calon wakil bupati di daerah saya. Waktu itu saya sedang bekerja di kantor gubernur di provinsi kelahiran saya. Begitu saya maju, alhasil pasangan kami kalah. Begitu pasangan kami kalah, datang berbagai hal mendera saya dan keluarga. Di kantor jabatan saya akan digantikan oleh orang lain. Dan di daerah saya, orang-orang dekat dengan saya menjauh. Dan sampai kami sekeluarga waktu itu tidur di hutan belantara dengan pondok kecil beralaskan tanah. Saya bekerja serabutan karena di kantor belum ada lagi penempatan setelah saya cuti karena mengikuti pilkada. Kami tidur di hutan bersama anak-anak saya yang masih kecil. Anak yang sudah besar tinggal di ibu kota provinsi karena dia sekolah. Namun apa yang terjadi? Akhirnya sehabis deraan demi deraan, sehabis tekanan demi tekanan, sehabis musibah demi musibah, ternyata kehidupan kami kembali baik, rezeki kami jauh lebih baik daripada sebelumnya. Tetapi tahukah sahabat kalian apa yang saya lakukan? Di pondok kecil itu hampir setiap malam saya melakukan solat malam. Dengan derai air mata saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga rezeki kami dimudahkan oleh Allah datangnya. Dan semoga tekanan demi tekanan hidup bisa secepatnya berakhir dari kami. Dan saya selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kesalahan saya selama hidup saya.
Kami dua suami istri selalu melakukan sholat malam dan memang sulit untuk menyabarkan diri. Kadang teman yang dekat, orang-orang dekat selama ini yang merupakan orang yang tidak mungkin sama sekali kita duga akan menjauhi, bahkan akan membenci kita. Tapi itu terjadi. Cuman mengupayakan untuk tidak marah, untuk tidak kesal itu memang tidak mudah. Tetapi kalau kita berkali-kali memohon pada Allah Subhanahu wa taala, ternyata bisa. Akhirnya seperti saya katakan tadi, kehidupan kami jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Jauh lebih baik. Orang yang sebelumnya menghina, orang-orang dekat yang sebelumnya membenci, menjauhi, bahkan tidak mau menegur. Bahkan kalau ditegur dia diam saja. Dari yang sebelumnya dia hormat, dia menyanjung kita, dia menghargai kita, dia memuji-muji kita. Dan akhirnya semua itu berbalik kembali. Namun satu hal saat itu saya sampaikan kepada anak-anak, kepada istri, kita jangan berubah karena dipuji, jangan berubah karena dicaci, jangan merasa terlonjak kalau dipuji. Sebab suatu saat pujian itu bisa saja berubah menjadi caci maki, menjadi cacian. Dan jangan terpuruk karena dicaci, karena suatu saat nanti bisa saja dia berubah menjadi pujian. Jadi dalam hidup ini naik turun itu biasa. Kepada sahabat sekalian ingin saya sampaikan di sini, sesungguhnya memang benar kalau orang mengatakan hidup ini bagaikan roda, kadang di atas, kadang di bawah, kadang senang, kadang susah, kadang sedih, kadang gembira. Yang perlu bagi kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, baik dalam sedih maupun dalam gembira, baik dalam senang maupun susah. Sebab semua itu tidak terlepas dari genggaman Allah, tidak terlepas sama sekali. Sahabat sekalian, sekarang tidak banyak orang yang tidak merasa terpuruk, tidak banyak orang yang tidak merasa down, tidak banyak orang yang tidak merasa jatuh, terutama sekali di bidang ekonomi semenjak pandemi COVID-19 ini datang. Namun sekali lagi saya sampaikan, mari kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala agar musibah ini, agar wabah ini cepat pergi. Dan mari kita bermohon pula kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap sabar, agar kita tetap tegar menghadapi ini. Apa yang saya sampaikan ini bukan hanya untuk sahabat, tetapi lebih-lebih lagi untuk saya. Tidak mudah menyabarkan diri, tidak mudah mendamaikan diri dengan keadaan. Namun itu perlu kita lakukan. Sahabat sekalian, terhadap hal ini silakan komen sahabat berikan pada channel YouTube Bustami Narda ini. Dan kalau sahabat berkenan, mohon juga lakukan subscribe
like, and share. Demikian, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.